banyaknya perempuan yang masuk dalam kursi parlemen akan menyelesaikan masalah-masalah perempuan. Menurut saya suatu masalah ditentukan oleh tidaknya aturan yang digunakan. Nah, bukan berarti ketika perempuan berbondong-bondong masuk jadi DPR misalnya, masalah-masalah perempuan langsung teratasi, langsung bisa diselesaikan. Nah, di sini ada aturan yang digunakan, serta apa yang disebut dengan keamanahan pihak yang melaksanakan aturan tersebut. Nah, masalah-masalah perempuan ini sangat banyak dan berbelit-belit. Bukan karena sedikitnya anggota DPR dari kalangan perempuan, namun disebabkan menurut saya ada sistem aturan yang salah, yang seharusnya inilah yang kita suarakan. Nah, ketika perempuan tidak memperhatikan isu-isu tersebut yang bisa memberikan sesuatu yang merugikan diri perempuan, disinilah perlunya suara-suara perempuan tersebut. Kita tidak boleh tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, termasuk di negara kita, apalagi itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan diri kita sendiri sebagai perempuan. Nah, itu mungkin menurut saya untuk pertanyaan dari Saudari Winda. Bukan berarti ketika kita mendorong perempuan untuk masuk dalam kursi parlemen, untuk menjadi DPR, itu akan langsung menyelesaikan masalah-masalah perempuan. Bukan cuma anggota DPR yang perempuan, tapi kita juga sebagai kaum biasa, orang-orang umum, perlu berperan aktif untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginan kita sebagai perempuan. Itu dari saya kembalikan Ibu Moderator. Baik, terima kasih buat Ibu Lince Sipayu atas tanggapannya. Kita akan kembali lagi ke kolom chat, ada pertanyaan lagi. Di sini pertanyaannya disuguhkan langsung kepada Mbak Restu. Terkait tentang peran perempuan dalam politik, bahwasannya banyak dari kaum perempuan ingin sekali memegang hak penuh terkait tentang hal politikan. Tetapi mengapa dari kaum perempuan selalu dikatakan kaum yang paling lemah akan akal tentang hal kepolitikan daripada laki-laki? Bagaimana menurut Ibu terkait hal ini? Pertanyaan dari Saudari Rani Saragi. Mungkin langsung ditanggapi saja Mbak. Kepada Mbak Restu kami persilakan. Ya, oke, teman-teman. Kalau dibilang bahwa ini kan banyak dari, ini saya baca ya, ininya banyak dari kaum perempuan ingin sekali memegang hak penuh terkait tentang hal kepolitikan. Tapi mengapa dari kaum perempuan selalu dikatakan yang paling bodoh dan lemah akal tentang hal kepolitikan dari laki-laki? Itu sebenarnya yang pertama tadi yang saya sampaikan, bahwa akar patriarki kita, budaya patriarki kita itu sudah terlalu kuat gitu ya, sehingga apapun yang ada di dalam kekuatan diri perempuan itu seakan-akan nggak ada. Itu karena memang orang masih melihat pokoknya gitu kan ya, pokoknya kalau perempuan itu pasti tidak bisa, pokoknya kalau perempuan itu pasti bodoh, pokoknya kalau perempuan itu pasti nggak lebih dari laki-laki. Nah itu ada di otak baik laki-laki ataupun bahkan sebagian besar perempuan pun masih begitu gitu. Nah ketika itu masih seperti itu, maka ya anggapan itu masih akan selalu muncul gitu. Nah makanya memang perlu kerja ekstra, energi yang mungkin 2-3 kali lipat dibandingkan laki-laki dari para perempuan ini. Jadi kalau kita nggak cemerlang, kalau kita cemerlangnya cuma biasa-biasa saja, kalau kita belum benar-benar lebih dari yang laki-laki itu, maka kita dianggap nggak ada. Kita dianggap ya sudah gitu. Itu yang terjadi selama ini gitu. Nah makanya memang perempuan sendiri juga harus mengupgrade diri
supaya bisa mencapai kualitas yang menurut saya akhirnya kalau disetarakan sebenarnya lebih dari laki-laki. Karena kalau tidak seperti itu kita nggak akan dilihat. Gitu. Itu yang masih terjadi di kita. Gitu kan. Nah maka teman-teman, bagaimana kemudian kita membuat perempuan-perempuan ini menjadi perempuan-perempuan yang bernas, perempuan-perempuan yang cemerlang, perempuan-perempuan yang beda, kira-kira begitu ya, dibandingkan dengan yang biasa-biasa saja. Nah, itu yang menjadi PR dan juga tantangan kita ke depan. Saya pernah membaca juga sebuah penelitian ya, karena kalau disampaikan bahwa tadi sebenarnya ada kaitannya sama pertanyaan sebelumnya ya. Apakah semakin banyak perempuan yang jadi DPR RI, misalnya yang terpilih sudah lebih dari 30%, kan sekarang masih 20,5% gitu ya. Kalau misalnya 30% atau lebih, apakah menjamin yang namanya kebijakan-kebijakannya kemudian nanti akan lebih baik gitu? Kalau berdasarkan penelitian iya. Tapi memang harus lebih dari 30%. Kalau masih kurang dari 30%, itu belum ngefek gitu. Belum berasa keberadaan perempuan, keberadaan DPR RI yang perempuan. Belum terasa. Makanya sampai sekarang tuh kita mungkin juga belum merasakan ya adanya orang-orang anggota DPR RI yang kebetulan perempuan yang kemudian bisa mengubah sesuatu begitu di parlemen, di undang-undangnya ataupun di mungkin kalau di bawah di DPRD ya, perda-perdanya apakah juga sudah. Kalau belum mencapai 30%, ya enggak, karena berdasarkan penelitian harus minimal 30%. Makanya kita harus mencapai kalau sekarang ada 575 ya, 575 dari 30% dari 575 itu artinya kita harus mencapai sekitar 173 orang. Kalau bisa 200. Nah, tapi sekarang baru 118. Masih panjang gitu. Nah, maka kalau seandainya cuman ini juga selalu masih ditolak oleh DPR yang membuat undang-undang politik atau undang-undang pemilu ya. Kenapa tidak misalnya zippernya bukan zipper 30%, tapi zippernya adalah 50-50. 1 laki-laki, 2 perempuan, atau 1 perempuan, 2 laki-laki, 3 perempuan, 4 laki-laki, dan seterusnya. Itu namanya udah 50%. Gitu. Tapi kan selalu tidak diterima. Yang masih diterima hanyalah 1 boleh perempuan, 2 laki-laki, 3 laki-laki. Biasanya begitu. Atau nomor 1 laki-laki, nomor 2 laki-laki, nomor 3 baru perempuan. Kan biasanya begitu. Kenapa tidak? Nomor 1 laki-laki, nomor 2 perempuan, nomor 3 laki-laki, nomor 4 perempuan, nomor 6, dan seterusnya gitu. Atau boleh dibalik, nomor 1 perempuan, nomor 2 laki-laki, nomor 3 perempuan lagi, nomor 4 laki-laki, dan seterusnya. Itu namanya 50-50. Baru namanya kalau mau ngomong bicara kita setara, sebenarnya secara aturan bisa setara, gitu kan? Dan ketika ada 50% perempuan di caleg, menurut saya nanti yang akan terjaring, terpilih, juga pasti akan lebih banyak. Nah, tapi kan itu tidak pernah atau belum diterima. Sementara ketika membahas sebuah aturan undang-undang, pasti kan dengan perempuan yang cuma 118, ya pasti akan kalah gitu. Mau ngomong voting, cuma 118 kok. Nah, gitu. Jadi ini masih panjang sekali gitu ya. Apa yang bisa dilakukan supaya kemudian keberadaan perempuan ini bisa segera tercapai 30%.
ya harus yang masuk di partai yang menjadi caleg perempuan itu harus yang berkualitas. Kita agak mengabaikan orang-orang yang kebetulan perempuan lalu terpilih tapi sebenarnya tidak berkualitas gitu ya. Kita masih mengejar hanya masih sekedar oke, yang penting jumlahnya masih banyak gitu. Tapi ke depan menurut saya nggak cukup gitu. Banyaknya juga harus 30% minimal, tapi kualitasnya juga harus yang super bagus gitu. Kalau cuman biasa-biasa saja juga nanti efek itunya nggak bisa gitu. Tapi paling tidak kalau ada 30% perempuan di parlemen itu pendekatan politiknya juga pendekatan yang relatif lebih apa ya, sensitivitas gendernya pasti akan lebih terasa. Kemudian juga patriarkinya pasti juga berkurang gitu. Terus kemudian kebijakan-kebijakan yang membawa isu perempuan mestinya kalau perempuannya ada 30% pasti juga lebih bisa disuarakan daripada perempuannya hanya 20%. Nah, jadi kita harus sampai pada itunya dulu gitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah mengapa kita masih selalu dibilang kaum yang paling bodoh dan lemah akal tentang hal kepolitikan, ya karena selama ini juga jumlahnya belum terlalu banyak gitu. Tapi kalau kita mau lihat sejarah pergerakan perempuan kita juga hebat-hebat gitu. Tapi kan tidak banyak gitu. Jadi memperbanyak aktivis perempuan, memperbanyak politikus perempuan, memperbanyak orang-orang yang mau terlibat di aktivitas kemasyarakatan itu menurut saya menjadi kunci gitu. Baru kemudian bergulir tentang bagaimana upgrade perempuannya, bagaimana dilakukan pelatihan-pelatihan, bagaimana mengalami sendiri dan kemudian masuk di dalam organisasi perempuan atau kemudian masuk di dalam partai yang kemudian juga menjadi pengurus partai yang kebetulan dia adalah perempuan, itu akan menggembleng si perempuan itu menjadi perempuan yang luar biasa gitu. Nanti ketika pada saatnya si perempuan itu bisa masuk di apakah itu di eksekutif, apakah itu di legislatif, apakah dia tetap menjadi pengurus partai, tapi dia matang di dalam masing-masing lininya itu. Itu yang saya rasa masih harus kita perjuangkan, dan saya senang aja kalau teman-teman perempuan ini sekarang mulai memikirkan gitu ya, yang sudah selesai kuliah, yang sudah agak mapan dengan dirinya sendiri, sudah mulai bekerja, ya jangan cuma sekedar bekerja. Kalau menurut saya harus mulai mikir nih, saya di politik mau ngapain ya? Karena kalau nggak ke sana itu ya biasa aja, nanti cuma jadi perempuan yang biasa-biasa saja. Dan 30% itu nanti akan menjadi sebuah utopia aja. Karena ini masih lama sekali nih. Kita mau mencapai 200 orang tadi, atau hanya sekitar 173 orang tadi, itu kan masih jadi impian. Nah, ternyata nggak mudah. Gitu jawaban saya. Terima kasih. Ya Mbak, terima kasih Mbak Restu. Saya juga sepakat bahwa capaian itu akan berpengaruh atau efek ketika keterlibatan perempuan sudah mencapai 30% atau lebih. Akan tetapi tidak hanya sekedar dicapai, tetapi capaian itu dapat terwujud dan memiliki kualitas yang super seperti itu ya Mbak. Terima kasih Mbak atas tanggapannya. Selanjutnya dengan ini langsung saja kami persilakan kepada Ketua Presidium dari Pekanbaru, Saudara Sanggam, dipersilakan Bang langsung bertanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Moderator. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Mbak Restu dan seluruh narasumber yang hadir pada kesempatan ini. Saya ingin bertanya singkat saja sebetulnya. Kita sebetulnya ingin tahu, Mbak Restu, bagaimana sebetulnya mekanisme ataupun sistem pendidikan sekolah partai
partai politik begitu. Nah, sebetulnya kan demokrasi hari ini kan sudah menyediakan akses sebetulnya, apalagi emansipasi wanita hari ini artinya secara aplikatifnya juga sudah kelihatan. Ketepatan ketua DPR hari ini juga perempuan begitu, dan beberapa menteri juga perempuan begitu. Dan di judikatif Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi ada 1 perempuan. Artinya di era demokrasi sekarang ini keterlibatan ataupun partisipasi perempuan itu sudah cukup besar begitu. Nah, cuman pengalaman yang saya lihat sebetulnya di lapangan di tahun 2019 khusus untuk pemilihan legislatif itu. Artinya partai-partai di sini tidak menyiapkan betul kader perempuan ini untuk berkontestasi di Pileg 2019. Kenapa saya katakan demikian? Banyak sebetulnya misalnya di daerah-daerah ini yang memanfaatkan kuota 30% itu sebagai landasan ataupun syarat supaya partai ini tidak didiskualifikasi begitu. Artinya sebagai persyaratan untuk mengikuti pemilihan legislatif. Nah, cuman kita tidak tahu lagi nih, yang di dalam partai ini apakah disiapkan secara matang, sekolah partainya sudah sejauh mana, terus kok bisa gitu loh, baru selesai kuliah langsung direkrut dan langsung mencaleg. Nah, saya tidak begitu paham, artinya saya juga tidak begitu curiga apakah memang caleg-caleg yang sudah dipersiapkan ini memahami isu-isu khususnya yang berkaitan dengan perempuan atau wanita. Nah, takutnya kan malah kita yang kaum hawa yang menguasai isu-isu yang berkaitan dengan perempuan begitu. Nah, berikutnya juga kita pertanyakan juga ketika katakanlah ini anggota Dewan DPR yang yang dijabat oleh perempuan, itu setelah terpilih mampu nggak dia bertanggung jawab untuk melaksanakan janji-janji politiknya itu. Nah, ini kan sebuah korelasi ataupun berkesinambungan ketika acara 5 tahunan ini akan dilihat oleh masyarakat terus. Artinya janji-janji politik perempuan itu bisa dilihat mana yang sudah terrealisasi. Saya kira banyak juga begitu anggota DPR kita yang terhormat di Senayan sana yang mohon maaf sekali lagi secara kualitas diragukan. Artinya kita pun menyesalkan ada artis, ada apa begitu kan. Kita bukan sekali lagi mendiskreditkan atau mengkriminalisasi hak warga negara untuk berpolitik. Itu sah-sah saja. Cuman itu kan pengambilan keputusan di situ. Artinya pengambilan kebijakan untuk dilaksanakan eksekutif. Jadi tidak main-main. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, Mbak Ristu ya. Bagaimana sebetulnya? Saya juga sudah agak sedikit tahu begitu dari media bahwa partai ibu, partai PDIP menyelenggarakan sekolah partai begitu. Nah, cuman sampai nggak ke situ gitu. Mempersiapkan kader itu apakah hanya mengandalkan popularitas atau bagaimana begitu. Nah, yang kedua di pilkada ini menarik juga. Artinya dari independen sudah dipersiapkan akses untuk wanita juga begitu. Tapi kita dalam hal ini masih sangat minim juga partisipasi wanita lewat daripada jalur independen. Nah, itu saja mungkin moderator yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih. Selamat malam, Bang. Mungkin langsung saja Mbak diberikan tanggapannya. Pada Mbak Ristu kami persilakan. Ya, kalau kaderisasi ya, harusnya idealnya tuh semua partai melakukan itu, karena memang partai itu salah satunya kan di tujuannya adalah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin. Nah, pemimpin-pemimpin itu tidak akan lahir dengan berkualitas kalau tidak ada proses kaderisasi, tidak ada penggemblengan, tidak ada pendampingan dalam arti kemudian bisa menghasilkan leader-leader yang pada saatnya nanti diperlukan di pemilu, pada saatnya nanti diperlukan di pilkada, pada saatnya nanti diperlukan di
manapun itu kader-kadernya sudah sangat siap gitu. Sebenarnya itu yang harus dikerjakan oleh semua partai. Saya tidak tahu partai yang lain ya, tapi kalau di partai saya ya itu semua dikerjakan dengan sangat-sangat serius gitu. Saya bilang sangat-sangat serius kenapa? Karena kami menyelenggarakan kaderisasi ini sampai di level dari yang anak ranting sampai ke tingkatan nasional. Itu yang kaderisasi secara reguler, secara umum dikerjakan dan itu rutin dilakukan. Kemudian yang khusus perempuan juga ada kaderisasi secara khusus perempuan dan kami tidak hanya mengerjakan itu sebagai sebuah bentuk semacam kayak gini, webinar berapa sesi, enggak seperti itu. Betul-betul kita gembleng sampai hitungan 3 hari sampai 5 hari gitu. Bahkan pernah yang untuk anak-anak mudanya itu gemblengannya sampai ke 14 hari gitu. Jadi yang begitu-begitu tuh kita kerjakan dengan sangat serius dan juga saya rasa itu yang membuat PDI Perjuangan sampai sekarang ya kita bersyukur, saya bersyukur bahwa selalu masih menjadi partai yang bisa memenangkan pertarungan di Pileg gitu kan, ataupun di Pilpres. Ini sudah 2 kali berturut-turut semuanya kan. Itu. Lalu ada catatan tentang rekrutmen tadi. Rekrutmen itu memang ketika sistemnya adalah sistem suara terbanyak untuk pemilihan calon legislatif, maka sebenarnya itu harus mengacu pada mau nomor 1, mau nomor 10, seandainya ada 10 calon, seandainya ada 10 caleg, harusnya kapasitas atau kualitas dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 ini harusnya sama semua. Karena ini tidak dipilih berdasarkan nomor urut, tapi berdasarkan suara terbanyak. Nah, maka harusnya rekrutmennya itu juga rekrutmen yang harus serius gitu, bukan yang seperti tadi disampaikan tiba-tiba baru selesai kuliah, belum pernah jadi pengurus, hanya karena lalu bisa dibuatkan KTA, lalu kemudian bisa jadi caleg. Nah, itu pasti hasilnya juga tidak akan bagus gitu. Makanya saya dari tadi percaya bahwa yang namanya keseriusan dengan proses yang cukup panjang, proses yang cukup dalam, itu yang akan membuat seorang politisi itu menjadi matang gitu. Semua yang serba dadakan, semua yang serba tiba-tiba, menurut saya juga pasti tidak matang gitu. Itu terkait rekrutmen dan juga sekolah-sekolah partai. Sekolah-sekolah partai yang dikerjakan di PDI Perjuangan juga macam-macam ya. Untuk urusan pilkada ini saja, kita memberikan sekolah partai bagi calon kepala daerah. Dan itu 5-7 hari. Itu betul-betul kita kerjakan. Pada saat pandemi sekarang pun kami mengerjakan itu melalui daring. Tapi daringnya ya benar-benar 7 hari. 7 hari itu kita gembleng dengan banyak materi, dengan bahan-bahan yang kemudian akan membuat kepala-kepala daerah, calon-calon kepala daerah dari PDI Perjuangan menjadi berkualitas gitu. Dan efeknya apa? Efeknya kalau teman-teman ini bukan subjektif karena saya dari PDI Perjuangan, tapi sebagian besar kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan itu banyak sekali yang bagus gitu kan. Teman-teman boleh baca saja di media siapa yang dianggap bagus dan menurut saya itu kebanyakan dari PDI Perjuangan. Dan itu saya tidak heran karena memang gemblengannya juga gemblengan yang sangat serius. Nah, teman-teman, saya mau juga memberi catatan tentang sebenarnya di dunia ini sudah ada apa belum sih parlemen yang tingkat keterwakilan perempuannya tinggi gitu? Ada yang tertinggi di dunia itu mungkin kita juga kadang tidak kepikiran ternyata itu ya negara itu gitu.
Yang tertinggi di dunia itu ternyata adalah Rwanda. Rwanda itu mereka kecil ya, ininya parlemennya itu cuma 80 orang. Cuma 80 orang, kalau kita kan 575. Di sana cuma 80 orang, tapi dari 80 orang itu perempuannya itu 49. Artinya sudah lebih dari 50%. Kemudian yang kedua itu ada negara Kuba. Kuba juga bahkan lebih rendah ya, tapi masih di atas 50%. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah teman-teman pasti tahu Rwanda itu kan negara yang dulu penuh dengan konflik ya, konflik etnis, konflik sosial yang sering terjadi karena etnis, sehingga kemudian ketika perempuannya lebih banyak, karena dulunya tidak banyak gitu. Kemudian mereka menggunakan konstitusi baru yang disepakati di parlemen bahwa seluruh jabatan publik itu harus lebih dari 30% perempuan harus ada. Jadi diatur sudah melalui konstitusinya, dipaksa oleh konstitusi, mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada 30% perempuan menduduki jabatan publik. Dan ternyata itu memacu lebih cepat perempuan-perempuan lain untuk juga berkembang. Dan pada akhirnya, seperti yang tadi saya sampaikan, Rwanda parlemennya sudah 49 dari 80. 49 yang perempuan dari 80 orang. Nah, jadi kadang-kadang yang namanya kalau kayak Indonesia ya, dengan kultur patriarki yang sangat mengakar, dengan budaya yang susah ditembus, begitu menurut saya sih sebenarnya jalan konstitusi seperti ini, seperti yang dilakukan di Rwanda, barangkali akan efektif gitu. Udah pokoknya tentuin 30% perempuan harus ada di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Toh masih ada 70% laki-laki, kan gitu harusnya. Nah, tapi kan di Indonesia nggak seperti itu gitu. Ini masih PR panjang buat kami-kami yang perempuan gitu kan. Nah, terus juga teman-teman, kalau kemudian kita bicara lagi beberapa negara yang lain ya, misalnya kayak, jadi sebenarnya negara-negara ini juga negara-negara yang selama ini tidak kita sangka bahwa ternyata itu negara yang punya pandangan kesetaraan gendernya itu ternyata cukup tinggi gitu kan. Karena ada juga negara-negara yang tadinya kita pikir cukup bagus seperti Amerika, bahkan Amerika tidak masuk di sekian besar yang parlemennya harusnya bisa lebih dari 30%. Gitu ya. Padahal katanya itu negara yang demokrasi, yang demokratisnya paling super katanya. Tapi kan ternyata enggak juga. Ternyata ya negara justru Rwanda, Kuba, Bolivia, yang gitu-gitu. Dan mereka belajar dari konflik, belajar dari sejarah. Ketika kemudian sejarah sebelumnya yang dimana laki-laki terlalu mendominasi, mohon maaf nih buat yang laki-laki yang terlalu mendominasi, dominan seperti yang sekarang terjadi di Indonesia, lalu ternyata kemudian di situ terjadi banyak konflik sosial, entah itu karena etnis, entah itu karena agama, lalu kemudian ketika ada kebijakan bahwa representasi keterwakilan perempuan di parlemen harus lebih tinggi, dengan kemudian dibuat konstitusi bahwa di sini harus 30% minimal, maka kemudian ternyata sekarang situasinya lebih kondusif gitu. Karena pendekatannya menjadi lebih sejuk karena ada banyak perempuan di situ. Mungkin undang-undangnya juga dibuat tidak lagi dominan hegemoni laki-laki gitu ya. Pasti ada kebijakan-kebijakan yang lebih sensitif gender dan seterusnya. Itu menurut saya hal-hal yang pelan tapi pasti. Ketika ada perempuan yang cukup, nanti akan cukup banyak, nanti akan ada berefek ke situ gitu, ke kualitas kebijakan, ke kualitas pendekatan, ke kualitas hasil-hasil dari parlemen gitu. Saya rasa itu juga berlaku untuk kepala daerah ya.
Tapi saya belum mendapatkan sebuah penelitian dan saya juga belum melakukan penelitian apakah kalau kepala daerahnya perempuan itu lebih baik dibandingkan yang lain. Ada contoh kasus misalnya di Surabaya. Surabaya ya ada Ibu Risma. Banyak orang bilang bagus. Nah, kebetulan perempuan. Apakah karena dia perempuan ataukah karena apa? Coba kita lihat lagi di konteks mana yang ada kepala daerah perempuan, apakah cukup bagus. Saya punya banyak contoh, misalnya kayak di Tulang Bawang itu juga ada perempuan bupati. Saya nggak tahu teman-teman, kita juga punya tuh teman kita ya di Landak, bupatinya juga perempuan. Apakah itu juga menjadi menjadi bukti bahwa kalau perempuan biasanya kebijakannya lebih oke atau tidak gitu. Tapi sejauh ini saya sih percaya ya teman-teman, isu perempuan, program perempuan itu tidak hanya bisa digarap oleh perempuan. Laki-laki yang sensitif gendernya cukup juga menurut saya dia akan menjadi mitra yang sangat luar biasa untuk memajukan sebuah bangsa gitu atau memajukan sebuah daerah gitu. Jadi kerjasama, kemitraan kesetaraan antar satu sama lain antara laki-laki dan perempuan, baik itu di sektor swasta tadi pekerjaan ya, upahnya ya harus sama antara perempuan dan laki-laki. Kenapa harus beda 15%? Kemudian di legislatif ya harus bisa gitu, 50-50 sebenarnya. Urutan caleg misalnya, kenapa enggak tadi tuh 50% perempuan, 50% laki-laki? Dan kenapa laki-lakinya harus takut kalau ada 50% perempuan? Kan gitu. Jadi kita tuh belum selesai di soal kesetaraan itu. Sehingga kalau ada kemauan untuk memberikan affirmative action, itu pun juga masih banyak yang dengan segala alasan ya. Ada alasan yang kadang-kadang membuat saya, misalnya begini, loh kalau perempuan bisa bagus, kenapa juga dia harus minta 30%? Bukan soal itunya gitu. Itu mulai berangkatnya gitu. Laki-laki udah mulai berangkat di sini, perempuannya tuh masih di sini gitu. Jadi kalau mau bersama, ya kami harus lari sangat jauh gitu kan. Jadi itu yang kemudian harus disamakan begitu frekuensinya dari teman-teman yang kadang-kadang kalau kita bicara tentang affirmative action masih belum bisa menerima. Saya rasa itu teman-teman dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih buat Mbak Restu. Ya, yang intinya adalah perlunya pengkaderan untuk persiapan yang matang untuk suatu partai politik, begitu ya Mbak ya. Baiklah, dilanjut langsung kepada Bang Naldo. Dengan ini waktu kami persilakan, Bang. Oke, terima kasih banyak Ibu Moderator. Selamat malam untuk kita semuanya, untuk Friska dan teman-teman sekalian, dan juga untuk senior saya Mbak Restu, ya, senior 1 Komda Jateng DIY. Saya mungkin tidak akan bertanya, akan menyampaikan pendapat saja. Kurang lebih ada 4 hal yang mau saya sampaikan di sini. Yang pertama, terkait dengan judul atau tema diskusi pada malam hari ini, ya, partisipasi perempuan dalam pemilu. Yang pertama, menurut saya, bahwasanya partisipasi perempuan dalam pemilu atau dalam politik itu harus ditempatkan dalam konteks transisi menuju sistem politik yang lebih demokrasi. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu bahwa dalam alam demokrasi itu sendiri dia menjamin kesetaraan, tidak memandang dia itu perempuan atau laki-laki, dia tua muda, besar kecil, semuanya sama, setara. Tinggal di sini siapa yang punya kemampuan, dia bisa unjuk gigi dan bisa bertarung. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan apa yang Mbak Restu katakan tadi, saya sepakat bahwa memang jumlah penduduk Indonesia itu mayoritas terbanyak adalah perempuan. Ya. Tetapi kalau kita lihat dalam hal ini, dalam keterlibatan dalam proses politik, kalau saya mau tarik lagi dari statement saya yang pertama, itu seperti kita ini masih
masih menganut atau menggunakan sistem demokrasi prosedural. Ya. Karena seperti yang saya katakan di awal bahwa memang jumlah penduduk kita itu banyak, ya, mayoritas perempuan. Tetapi mereka sering dianggap, ya, merujuk pada pertanyaan awal tadi itu, sebagai kaum nomor 2, ya, orang yang mungkin hak politiknya itu belum diakomodir dengan baik. Sehingga oleh dunia internasional, kita sering dianggap sebagai negara dunia ketiga atau negara berkembang yang masih dalam proses atau tahap ongoing proses. Lalu yang berikut terkait dengan kendala-kendala sudah disebutkan oleh Mbak Restu tadi, salah satunya yaitu sistem patriarki. Mungkin saya akan menambahkan, ada 2 yang akan saya tambahkan di sini. Yang pertama, pemahaman konservatif, ya, terkait dengan agama yang masih sangat kuat. Lalu kemudian hegemoni negara yang sampai hari ini masih melestarikan budaya patriarki di semua tingkatan, di semua jenjang kehidupan. Bisa kita cek sendiri. Lalu yang terakhir, yang mau saya katakan adalah memperkuat partisipasi perempuan dalam politik itu bukan hanya terfokus, ya, jangan kita melihat pada kuota 30% seperti yang diamanatkan dalam aturan perundang-undangan itu. Tetapi kita harus melihat bahwa kehadiran perempuan dalam pemilu dan juga dalam politik itu bisa memperbaiki kinerja, ya, dan keberhasilan perempuan dalam politik. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga bisa mengkaji dampak-dampak yang ditimbulkan dari kehadiran perempuan dalam politik, dan juga dan juga yang terakhir adalah memantau isu, ya, isu-isu apa saja yang muncul seiring dengan kehadiran perempuan dalam proses politik atau dalam sistem politik itu sendiri. Kira-kira itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas statementnya dari Bang Naldo. Baiklah, kita sudah dari penghujung acara. Sebelum kita menutup kegiatan kita ini, kita akan mendengarkan closing statement yang singkat dari narasumber kita, dimulai dari Mbak Restu, kemudian dilanjut dengan Mbak Lince, dan setelahnya Mbak Paulina. Dan setelah itu juga akan di-closing oleh K1 Founder Vokasi, yaitu Mbak Friska Liska. Dengan ini mengalir saja, langsung dimulai dari Mbak Restu. Persilakan. Ya, oke, teman-teman. Budaya patriarki kita masih sangat tinggi. Ini saya bicara tentang konteks bagaimana membangun kesetaraan gender ini masih begitu sulitnya di negara kita, ya. Tapi kalau mencari contoh itu misalnya Bolivia, ya. Bolivia itu budaya patriarkinya juga sangat tinggi, tapi mereka kemudian melakukan terobosan besar. Dia menempuh dengan 2 cara untuk menghilangkan budaya patriarki ini. Yang pertama, mereka menggunakan konstitusi Bolivia, itu tahun 2009, mewajibkan jabatan politik itu diisi minimal 50% perempuan. Itu Bolivia tuh, lakukan itu. Jadi tidak hanya 30%, tapi jelas yang namanya setara itu 50%. Jadi jabatan politik seluruh, ya, itu diwajibkan. Seluruh jabatan politik diisi minimal 50% perempuan. Kemudian yang cara yang kedua adalah mendorong keterlibatan perempuan dalam waktu itu kan ada revolusi, ya, di sana, ya, di Bolivia. Nah, revolusinya melakukan pengorganisasian diri dalam organisasi gerakan rakyat, dalam waktu itu kalau di sana disebutnya Serikat Perempuan. Di sini sebenarnya sudah cukup banyak gitu. Cuman bagaimana ini didorong menjadi sebuah gerakan. Nah, jadi kesetaraan ini lalu dibangun bagaimana perempuan bisa terdorong di dalam jabatan-jabatan dan juga kehidupan ranah publik gitu. Itu yang kita sebut kemudian bisa bisa betul-betul kesetaraan itu bisa berjalan gitu. Karena konstitusinya mengatur, mewajibkan, tapi juga gerakan pemberdayaan kepada perempuannya secara aplikatif betul-betul dikerjakan bahkan sebagai seperti jalannya revolusi gitu. Kalau di Kuba itu bahkan
di satu sisi ada revolusinya sendiri, tapi di perempuannya sendiri juga perempuannya sendiri merevolusi dirinya sendiri gitu. Merevolusinya seperti apa? Negara hadir dengan misalnya melakukan pemberantasan buta huruf kepada semua perempuan. Karena kebanyakan yang masih buta huruf di perempuan. Laki-laki kebanyakan sudah berpendidikan. Perempuan biasanya masih banyak yang tertinggal. Nah, memajukan pendidikan itu menjadi revolusi yang revolusioner pada akhirnya, sehingga kemudian partisipasi perempuan itu bisa terdorong dan kemudian mereka bisa masuk ke wilayah ekonomi, bisa masuk ke wilayah politik gitu. Dan begitu itu dilakukan secara terus-menerus, hasilnya apa? Hasilnya sangat menakjubkan. Kalau kita bicara tentang Bolivia, ya sekarang perempuan di sana itu sudah cukup tinggi di parlemennya. Ada 43% wali kota itu perempuan di sana. Bayangin 43% perempuan jadi kepala daerah. Di Indonesia baru berapa gitu. Jadi memang harus ada terobosan yang luar biasa seperti itu. Bisa diatur melalui undang-undang atau konstitusi atau kesepakatan secara nasional ya. Dan yang lainnya adalah melalui gerakan-gerakan pemberdayaan itu yang harus, dan itu banyak bisa dikerjakan oleh kita semua gitu, termasuk teman-teman yang perempuan yang bergabung di lingkaran-lingkaran komunitas perempuan seperti ini. Ini saya senang aja nih masih ada teman-teman laki-laki yang bergabung nih. Saya lihat ada banyak nih. Jadi ya saya berharap lah ini perempuan laki-laki yang mau menemani perempuan-perempuan begadang sampai malam dan tidak mendominasi perempuan. Itu penting ya. Jadi perempuan juga memang harus diberi kesempatan. Perempuan juga harus bisa merebut kesempatan. Saya rasa itu ya closing saya. Jadi yang namanya setara itu harusnya dari sisi jumlah ya 50-50, dari sisi kualitas ya kalau bisa 50-50. Gitu. Itu baru kita sebut setara. Kalau masih 30% itu belum setara. Saya kembalikan, terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di sesi yang lain ya. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih buat Mbak Restu, terima kasih buat closing statement-nya. Dilanjut dengan Mbak Lince Sipayung, Komda Sembagod. Dengan ini kami persilakan Mbak. Baik, terima kasih Bu Moderator. Yang mungkin bisa saya sampaikan pada closing statement pada malam hari ini, bahwa kita sebagai perempuan terkhusus untuk perempuan-perempuan yang masih muda saat ini, fokus pada pengembangan diri sendiri. Nah, kita harus belajar mulai di awal bagaimana caranya berpolitik yang baik, bisa mengikuti kegiatan di mengembangkan strategi kita. Nah, melalui diskusi kita juga saya harap perempuan-perempuan yang hadir pada diskusi ini akan mulai tegak untuk mewujudkan seperti pada partisipasi pemilihan umum, baik juga saya secara pribadi sebagai penyelenggara pemilihan umum tahun Desember ini juga menyampaikan kepada kawan-kawan jangan lupa gunakan hak pilih kawan-kawan. Datanglah ke TPS terdekat di mana kawan terdaftar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kokasi karena telah membuat kegiatan yang sangat produktif dan menginspirasi ini, terkhusus untuk kita kaum milenial yang nanti juga akan berkiprah di ranah politik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih atas closing statement-nya dari Mbak Lince Sipayung. Dilanjutkan dengan
Mbak Paulina Citra. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Kak Moderator. Kalau dari saya, kembali pada topik diskusi kita malam hari ini, bagaimana partisipasi kita terkait peran perempuan terhadap nanti pilkada 9 Desember ya khususnya. Saya punya pesan buat kita semua nantinya yang akan ikut dalam penggunaan hak pilih. Pesan saya ya supaya kita semua bisa memilih benar-benar calon pemimpin yang bisa untuk kita percaya 5 tahun ke depan untuk membawa perubahan daerah, mungkin seperti itu ya. Jadi memang benar-benar pilih yang visi misinya jelas, terus kualitasnya seperti apa, kemudian dari ya visinya seperti apa gitu kan. Jadi pertimbangan track record juga bisa jadi begitu kan ya. Punya pengalaman mungkin berorganisasi atau dalam aktivitas sosialnya seperti apa. Jadi memang harus dalam beberapa hari ini, masa tenang biasanya tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Jadi kita masih ada waktu beberapa hari sebelum tanggal 9. Jadi memang harus benar-benar untuk direnungkan siapa kira-kira yang akan kita pilih nantinya seperti itu untuk proses 5 tahun ke depan. Kemudian kita sebagai generasi muda ya harus tetap optimis gitu kan. Proses kita, belajar kita masih panjang, jadi jangan mudah menyerah gitu kan. Saya juga berarti masih dalam proses belajar terus gitu kan. Pun kalau misalnya nanti ada kesempatan diberikan misalnya dari partai untuk memenuhi 30%, jadi kita juga jangan berpikir sekedar memenuhi, tapi memang kita punya kesadaran untuk terlibat gitu ya, untuk bisa yang menjadi bagian dari perjuangan perempuan gitu kan. Gitu. Lalu memang kalau misalnya berbicara tentang penguatan keterwakilan perempuan juga tidak bisa perempuan sendiri yang untuk berjuang. Jadi juga membutuhkan sinergi dukungan dari para kaum lelaki gitu kan. Jadi ya di sini kita punya hak dan kesempatan yang sama. Kita ya, harus bisa memaksimalkan tentang kesempatan-kesempatan yang sudah diberikan seperti itu. Mungkin dari saya sekian. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada sahabat Kokasi, kepada founder Kokasi, Kak Friska Siombing, terima kasih. Kemudian Mbak Restu, terima kasih Mbak. Semoga selalu sehat ya Mbak ya dalam beraktivitas. Kemudian ada ya abang-abang yang masih setia untuk ikut dalam diskusi malam hari ini. Terima kasih semua seluruh partisipan. Kiranya diskusi pada malam hari ini bisa membawa kita lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada Mbak Paulina atas closing statement-nya. Dilanjut dengan Kasat Founder Kokasi. Dengan ini kami silakan kepada Mbak Friska Siombing. Baik, terima kasih. Saya singkat saja mengutip apa yang pernah dibilang Sultan Syahrir bahwa hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Maka mari dari ini perempuan, mari memperjuangkan apa yang mau diperjuangkan. Begitu. Jadi mari lebih pintar untuk mengenali diri, mengenali potensi diri, supaya kita enggak lagi perempuan yang melulu untuk menjalankan perannya di domestik, tapi juga di luaran, karena perempuan adalah masa depan. Demikian, terima kasih, moderator. Baik, terima kasih. Prinsip kesetaraan gender telah tertuang dalam undang-undang, tetapi keadilan gender masih selalu dikalahkan oleh praktik politik yang tidak mengikuti kesetaraan perempuan. Dengan adanya undang-undang keterwakilan perempuan telah membantu perempuan untuk mengambil peran serta dalam bagian legislatif maupun eksekutif. Pada tanggal 11 September 2020, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan saat ini jumlah keterwakilan perempuan meningkat 20-30%. Jumlah tersebut dari pelaksanaan pemilu tahun 2019. Peraturan KPU mencantumkan harus ada 30% keterwakilan perempuan di partai politik baik dalam pengurusan maupun kandidat. Beliau mengatakan dalam PKPU pihaknya sudah mencantumkan apabila partai tidak mengikuti 30% perempuan dalam kepengurusannya di Dewan Pengurus Pusat atau DPP, maka tidak bisa mendaftar ke KPU. Jika sudah daftar, memenuhi syarat dan akan mencalonkan kandidatnya,
setiap daerah harus mencantumkan sekurang-kurangnya 30% kandidat perempuan. Dengan lahirnya PKPU nomor 7 tahun 2013, PKPU nomor 20 tahun 2008, dan undang-undang mengenai keterampilan perempuan lainnya, kita harapkan dapat menyelesaikan persoalan kesetaraan gender dan dapat meningkatkan persentase keterwakilan perempuan dalam memimpin dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam membangun daerah, kota, provinsi, pusat, dan seluruh daerah NKRI. Semoga Pilkada serentak Rabu 9 Desember tahun 2020 berjalan sukses di setiap daerah-daerah dan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang terbaik. Terima kasih atas kebersamaan kita Sobat-Sobat Vokasi dalam Bebesok Season 4. Terima kasih atas kesediaan para narasumber, perempuan-perempuan cantik dan hebat atas materi yang sangat menginspirasi kita semua. Saya Astrida Sigiro, moderator dalam season ini dan dalam diskusi ini, dan segenap founder Vokasi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada Bebesok season berikutnya. Perempuan adalah masa depan. Salam sehat. Horas. Terima kasih. Horas. Makasih. Selamat malam ya. Makasih Mbak Restu, Paulina. Komda Sumbangkut, Lince, terima kasih. Paulina. Terima kasih. Bang Paulina. Terima kasih Bang Naldo dan semua teman-teman. Bang Samuel. Terima kasih yang dari Lampung. Andreas, terima kasih. Supan Sulbar, Rio, terima kasih. Terima kasih. Teman-teman izin duluan ya. Terima kasih. Ya. Thanks banyak Mbak Bos, Mbak Friska. Ya, terima kasih Naldo. Siap. Bang Samuel, terima kasih. Thank you Mbak Friska. Sama-sama Bang Samuel. Itu moderatornya sampaikan salamnya langsung lah. Halo Itoku yang cantik. Halo Ito. Bertemu virtual ya Ito. Cici, ada itu yang cantik. Iya di sini Itoku dua soalnya ada Lince sama Asrida. Iya. Jarang-jarang Itonya bertemu satu cantik. Itu ku tunggu kau di Jakarta toh. Kita fasilitasi. Terima kasih. Gila ya fasilitasi guys. Sampai tempat tinggal kita fasilitasi. Siap. Oke, thank you ya. Izin kabur dulu ya. Siap. Terima kasih Bang Supan, Sulbar, Dian Ciagian dari ada Diarni juga, terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah bergabung. Sampai jumpa season berikutnya. Terima kasih Mbak Winda Astari dari Jakarta. Mbak Winda. Mbak Agnes Yohana. Mbak Dian. Terima kasih.